Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa bergabung di pertemuan kali ini di minggu ke-9 ya. Oke, bagaimana kabar kalian minggu ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Saya minta tolong, ini masih beberapa ada yang belum mengaktifkan kameranya seperti Maria Yolanda, Nikodemus, Despari, Sinabela, Alexander A. Romario, Stanislaus Alsa, minta tolong Maria diaktifkan dulu kameranya. Nikodemus Ude Dangguraba, minta tolong diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Kemudian Benyamin Nawagah, Alexander Aromario, minta tolong diaktifkan dulu kameranya. Saya tunggu. Nikodemus. Nikodemus Ude Dangguraba, minta tolong kameranya diaktifkan terlebih dahulu, Mas. Oke, ini saya masukkan ke waiting room ya. Jadi yang tidak mengaktifkan kamera, saya masukkan ke waiting room. Sementara yang mengaktifkan kamera, saya persilahkan untuk duduk. Biasa. Oke, sebelum saya masuk ke perkuliahan minggu ke-9, mungkin kita bisa review terlebih dahulu terkait dengan pertemuan minggu sebelumnya, yaitu di mana itu dijadikan UTS ya. Untuk pematerinya kemarin itu Pak Haji Suraji ya, salah satu akademis, kemudian juga salah satu tim ahli dari Universitas Widyagama Malang. Nah, beliau juga sangat aktif di dunia konsultan, biasanya ketemu di luar. Mungkin secara pribadi Pak Haji Suraji, Prof. Haji Suraji sudah expert di bidangnya ya. Jadi kemarin alhamdulillah ada kesempatan kita bertemu secara online, walaupun tidak secara tatap muka, tapi setidaknya ilmunya bisa kita ambil ya. Nah, kemarin kan yang dibahas sama Pak Haji Suraji yaitu terkait dengan odol ya, overdimension and overload. Nah, ini kenapa kemarin saya mewajibkan kalian ikut. Yang pertama, di teknik jalan raya 1 kita harus mengetahui kira-kira apa sih masalahnya yang ada di lapangan kalau kita bicara tentang transportasi atau teknik jalan raya. Nah, di mana sering kita ketahui bahwa di lapangan sering terjadi overdimension atau overload. Jadi beban yang harusnya diterima oleh perkerasan jalan atau struktur jalan itu melebihi dari kemampuan yang sudah direncanakan. Kemudian ada beberapa analisis atau metode pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau bisa menghitung kira-kira bebannya melebihi apa tidak. Yang kemarin itu salah satunya adalah MDP ya kemarin ya. MDP itu adalah manual desain perkerasan jalan. Nah, itu nanti diajarkan di teknik jalan raya 2 sekalian dengan mix design. Mix design ini bagaimana cara atau mengetahui campuran yang sesuai standar seperti itu. Nah, di teknik jalan raya 1 itu teknisnya kita bicaranya geometrik seperti itu. Oke, mungkin ilmunya bisa
pakai ya, mungkin berguna, nanti bisa diambil, silakan. Oke, masuk ke minggu 9. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Tadi sudah saya share di Google Classroom juga terkait dengan alinyemen vertikal. Sebelumnya kita membahas tentang alinyemen horizontal. Nah, alinyemen horizontal nanti ujung-ujungnya kita bisa mengetahui beberapa tipe-tipe tikungan ya. Nah, kemudian di alinyemen vertikal ini dibagi dua di sini, di mana itu ada bagian landai, di mana di sini ada positif. Kalau nilainya positif berarti adalah tanjakan. Jika negatif maka dia jadi turunan. Kemudian bagian lengkungnya itu sendiri itu ada cekung dan cembung. Nanti dipisah 2 kali pertemuan bisa jadi. Nah, apa sih lengkung vertikal itu? Di sini adalah mengurangi goncangan kendaraan dan menyediakan jarak pandang henti. Kemudian biasanya bentuknya parabola sederhana. Selain dari bentuk parabola ini, kita juga menampilkan penampilan, kenyamanan, dan JH. Di sini JH itu adalah jarak pandang. Nah, ini L-nya yang kita akan hitung, jadi L minimum. Jari-jari lengkungnya yang seperti apa yang harusnya digunakan pada geometrik jalan raya tersebut. Oke, mungkin ini ada ilustrasi sedikit terkait dengan lengkung cembung dan lengkung cekung. Nah, ini di gambar yang atas yang di sebentar. Oke, gambar yang ini. Nah, ini ada lengkung cembung. Nah, yang kita perhitungkan yaitu di sini JPH atau jarak pandang henti, di mana kendaraan antar satu kendaraan dengan kendaraan satu mempunyai jarak pandang henti antar satu kendaraan. Nah, ini dihitung dari titik tinggi mata pengendara atau supir dengan kendaraan di depannya. Nah, kalau cembung kita bisa lihat di sini, ini adalah tanjakan. Kemudian kalau cekung, ini nanti tanjakan. Kemudian kalau cekung ini ada turunan. Kalau misalnya ini tinggi mata di sini, nah ini kendaraan terlihat di ujung sini. Ini namanya jarak pandang henti. Nah, jarak pandang henti ini berdasarkan dengan kecepatan rencana. Nah, kecepatan rencana sudah kita bahas di minggu lalu. Ada 60, ada 40, kemudian kalau di jalan tol itu lebih dari 80. Seperti yang dibilang sama Pak Haji Suraji kemarin, Prof. Haji, terjadi kecelakaan karena terjadi perbedaan kecepatan. Jadi antara kendaraan A dengan kendaraan B terjadi perbedaan kecepatan sehingga menjadikan terjadinya kecelakaan. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas realita yang ada sekarang, mungkin kalau sudah pernah lihat di televisi ya, mungkin ya terakhir almarhum Vanessa Angel yang terjadi kecelakaan di Jombang, itu kecepatannya melebihi dari batas atas. Kalau dilihat dari berita-berita ya, yang seharusnya di jalan tol itu adalah 100 km per jam, itu kalau dilihat kemarin 120 km per jam. Nah, itu realitasnya ya. Jadi kalau kita di batas atas itu sudah 100, tapi kita melebihi jadi 120, nah ini banyak hal yang akan terjadi di luar kendali kita. Karena kendaraan juga kan akan terjadi limbung istilahnya. Apalagi kalau misalnya pas hujan misalnya, biasanya terjadi aquaplaning, di mana ban kendaraan itu tidak menyentuh perkerasan. Sehingga terjadi aquaplaning. Di mana ini kan karena kecepatannya melebihi dari 100 km per jam, kendaraan tidak menempel atau ban kendaraan tidak menempel di perkerasannya. Nah, itu istilahnya aquaplaning. Seperti itu sih salah satu pendapat aja, asumsi ya. Kalau memang terjadi kecelakaan dengan tingkat kecepatan seperti itu di jalan tol contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk lengkung vertikal cembung S dan L-nya ini adalah jarak pandang pada lengkung vertikal cembung. Nah, di sini ada H, di sini ada PPP dan IF.
Nah, di mana ini batas-batas yang minimum. Jadi kalau misalnya S-nya kurang dari L, ini S, jarak S, ini L, maka geometrik ini atau tikungan ini atau lengkungan ini menjadi vertikal cembung. Jika sebaliknya, Enggak kelihatan Pak slide-nya. slide-nya enggak kelihatan. Ya Pak. Oke, sebentar. Saya share ulang. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Minta tolong responnya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jika S kurang dari L, ini S. Ini S. Jadi dari sini ke sini S atau D1 ditambah dengan D2. Ini S. Ini kurang dari L. L ini dari sini ke ujung sini. Jadi ini titik matanya kendaraan sama titik terbelakangnya kendaraan di depan. Itu jika kurang dari L, maka lengkungnya menjadi vertikal cembung. Oke. Kemudian jika L itu lebih kecil daripada S, maka lengkung vertikalnya akan menjadi vertikal cekung. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada standar-standar lagi terkait dengan vertikal cekung dan cembung ini. Nah, di sini adalah yang dilihat adalah JPH dan JPM. Jadi standarnya ada jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap. Nah, ini standarnya dari tinggi mata pengemudi H1, kemudian tinggi objek H2 ini kendaraan di depannya ya, dengan nilai konstansa C1 seperti ini. Nah, ini ada dua standar, itu dari ASTO dan juga Bina Marga. Kalau ASTO ini dari Amerika ya, kalau yang Bina Marga ini juga dari Indonesia. Nah, di mana nilainya sudah ada faktor koreksi, misalnya di luar udah 1,07, di kita jadi 1,2 meter. Seperti itu. Nah, konstantanya juga sudah diganti, awalnya 404, kemudian jadi 399, seperti itu. Oke, nah ini kontrol perencanaan untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandang henti atau JPH. Ini berdasarkan standarnya, jadi kalau misalnya kecepatan rencananya adalah 20, maka jarak pandang henti minimumnya yaitu 20 meter. Dengan nilai lengkung vertikal atau K itu adalah 1. Ini ada keterangan, nilai K adalah perbandingan antar panjang lengkung vertikal cembung, L, dan perbedaan aljabar kelandaian A. Jadi K sama dengan L dibagi dengan A. Oke, panjang dibagi dengan A. Oke, kemudian ini kalau tadi cembung, sekarang cekung. Nah, ini cuma standar ya. Oke. Nah, di dalam vertikal cekung ini, lengkung cekung vertikal ini, di mana ada terdapat lajur pendakian. Nah, lajur pendakian ini untuk memfasilitasi kendaraan yang berjalan lebih lambat dari rata-rata kecepatan kendaraan lain. Salah satu contohnya yaitu truk berat agar tidak menghalangi. Nah, ini biasanya digunakan untuk kelandaian yang besar menerus lalu lintas relatif padat. Contohnya kalau diimplementasikan yaitu jalan arteri atau kolektor dengan LHR itu kurang lebih 15.000 SMP per hari, dan truknya itu komposisi lalu lintasnya yaitu lebih dari 15%. Jadi kalau misalnya ada kendaraan besarnya berapa, kendaraan kecilnya berapa, atau kita sesuaikan dengan LHR yaitu HV, high vehicle, kemudian medium vehicle, kemudian ada light vehicle. Yang dilihat itu adalah HV atau high vehicle,
di mana truk itu lebih dari 15%. Posisinya seperti itu. Nah, contoh di studi kasus di beberapa daerah, ada yang dari Sumatera mungkin, tikungan Sitinjau Laik, itu salah satu tikungan yang jadi fokus sekarang ya juga ya. Itu di daerah pegunungan, ada beberapa kendaraan yang tidak bisa naik atau tidak bisa melewati daerah tersebut karena geometriknya sangat curam, kemudian tikungannya juga sangat kecil. Jadi kalau misalnya kendaraan besar dan panjang, contohnya trailer, itu butuh waktu atau butuh keahlian khusus untuk melewati tikungan tersebut. Kalau di daerah Jawa Timur, itu ada di daerah Batu misalnya, kemudian ada di daerah Mojokerto, itu sering terjadi kecelakaan juga, karena tikungannya itu sangat tinggi, curam ya. Curam kemudian diikuti dengan tikungan berbelok. Jadi ada kejadian beberapa kendaraan yang remnya blong, tidak bisa berhenti, seperti itu. Ini di daerah, kalau di Mojokerto itu di daerah Pacet. Kemudian di Batu juga sering. Karena memang daerahnya daerah pegunungan. Seperti itu. Oke, sekarang kembali ke lajur pendakian. Nah, di lajur pendakian ini, kalau kita lihat di gambar, ini awal tanjakan, kemudian akhir tanjakan. Nah, kira-kira lajur pendakian itu berada di tengah-tengah sini. Kalau kita lihat dengan tampak atas, jadi ada semacam tambahan atau bahu jalan yang digunakan sebagai lajur pendakian. Nah, nanti di tengah-tengah sini akan ditambahkan lajur pendakian. Karena kalau kendaraan besar dan panjang atau kendaraan odol, overload, and over dimension, kemarin itu harus kita sediakan untuk ancang-ancang supaya bisa melewati tanjakan. Seperti itu. Oke. Ini salah satu simulasi juga kalau misalnya ada jarak antar dua lajur pendakian. Jadi ada pendakian 1, ada pendakian 2, di mana minimumnya adalah 1,5 km. Oke. Nah, ini untuk lebarnya minimum berapa? Sini sudah ada di sini. Jadi jika misalnya kecepatannya adalah 20 dengan kemiringannya 10%, maka lebarnya jarak ini ke ujung sini adalah 250 meter. Jika kecepatannya 80, maka dengan kemiringan 5%, maka panjang lajur pendakiannya adalah 500 meter. Seperti itu. Ini udah standarnya seperti ini. Ini berdasarkan dengan kecepatan rencana ya. Jadi di awal kan sudah saya tekankan bahwa kecepatan rencana itu sangat penting karena terkait dengan perencanaan-perencanaan selanjutnya. Oke, ini salah satu simulasi lengkungan atau tanjakan atau turunan. Nah, ini ada plan. Ini misalnya rencana tanahnya itu datar atau kondisi existingnya itu sudah datar, kemudian kita buatkan profilnya seperti ini. Ini kalau misalnya dilihat dari cross section atau potongan melintang atau potongan memanjang atau long section ya, di sini profilnya seperti ini. Jadi ini awalnya dari sini turun, habis itu naik. Kalau disimulasikan gambarnya kira-kira seperti ini. Dan ini ada yang tanjakan. Ini juga ada turunan. Kalau ini naik turun ya, berarti jadi dari sini ke sini itu ada kelihatan. Dari sini ke sini. Nah, kalau ini tanjakan. Nah, yang berbahaya seperti ini. Kalau misalnya sudah lurus, kemudian nanjak, kemudian belok. Nah, ini yang berbahaya biasanya. Nah, kita menghindari perencanaan dengan geometrik seperti ini. Apalagi di turunan. Oke, ini mungkin simulasi dari penggambaran secara keseluruhan, di mana kalau misalnya plan-nya seperti ini,
Coba kita buatkan profilnya seperti ini. Nah, kalau disimulasikan gambarnya akan seperti ini. Jadi dari datar ini baru belok, baru nanti naik. Nah, ini kalau misalnya plannya ini sudah cekung, nah di mana tapi cekungnya ini berbahaya bagi kecepatan, takutnya nanti ada remblong, ataupun hal terjadi sesuatu hal, maka dibuatkan profilnya naik turun. Oke, mungkin selanjutnya, nah ini ada plan yang sudah naik turun, coba kita buat jadi naik turunnya ditambahkan satu lagi, seperti itu. Nah ini plannya rata ya. Nah ini plannya rata, daerahnya datar. Nah untuk menjaga kecepatan, maka kita buatkan agak landai sedikit, kemudian naik. Oke, ini simulasi terakhir. Ini plannya sudah naik turun, kemudian ada belokan, kita naik, kita buatkan naik turunnya lebih melandai lagi. Jadi batasnya kemarin kalau tidak salah ada daerah bukit, datar maupun pegunungan itu kemiringannya sudah ada standarnya. Oke, lanjutnya ini daerahnya plannya ini terjadi turunan. Jadi turun, daerah sini datar dulu baru turun. Nah, kemudian dibuatkan di sini turun, kemudian naik, dan turun lagi, akhirnya naik. Nah, oke, mungkin terakhir ini terkait dengan penggambaran. Nanti coba saya simulasikan untuk gambarnya. Ini terkait dengan stationing atau STA. Nah, di mana STA ini berguna untuk penomoran. Di gambar nanti ada saya tunjukkan. Nah, ini jika di tikungan, maka stationingnya akan ditambahkan dengan variabel-variabel di sini. Misal di sini untuk STA-TC, ini STA-TC ada di sini. STA-TC ini dari STA titik A, anggap di sini ada A ditambah dengan T1 dikurang dengan T. T-nya berapa tinggal. Ini tikungannya seperti ini ya. Kemudian naik seperti ini. Yang awalnya garisnya adalah ini. Kemudian untuk yang CT, ini tinggal dilihat di sini. STA dari TC ini ditambahkan dengan LC-nya berapa. Ini lengkungannya berapa di sini. Nah, radiusnya. Kalau lengkung kan berarti satuannya adalah radius atau radian. Itu. Oke, coba saya tunjukkan gambarnya. Oke, mungkin sudah terlihat. Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah ya. Oke, ini penggambaran dari AutoCAD ya. Nah, ini ada satu daerah. Ini sudah digambar situasinya. Nah, ini dari stasiun 00. Kalau kita lihat di sini garis berwarna merah ini adalah garis untuk jalan. Kemudian yang berwarna biru adalah untuk air atau saluran atau drainase. Ini daerahnya di daerah sawah, di mana kanan dan kirinya itu adalah persawahan. Kemudian kalau dilihat dari gambar, ini ada dua tikungan. Yang pertama tikungan di STA 300, kemudian ada tikungan lagi di STA 500. Ini berakhir di sini. Ini pembangunan jalan baru ya. Jadi daerahnya sudah ada jalan setapak istilahnya. Cuman mungkin ada kendaraan bermotor roda 2 saja yang bisa melewati. Kemudian ingin ditingkatkan menjadi jalan kolektor, mana menghubungkan antara satu desa ke desa lain. Nah ini kan sudah, kalau yang di sebelah sini situasinya atau kondisi existing sudah ada jalan paving. Sini ada jalan paving, ini sudah ada jalannya. Yang tidak ada jalannya ada di sini. Kalau dilihat seperti itu. Berarti di sini ada jembatan ya. Ada jembatan. Kemudian di sini juga ada jembatan. Kemudian di sini juga ada jembatan. Nah ini cuma penggambaran ya. Kalau detailnya di sini tidak ada kalau detailnya. Nah terus mau direncanakan menggunakan rencana perkerasan lentur.
Nah, kemudian dari masing-masing stationing itu digambarkan cross section. Nah, ini misalnya cross section STA dari 00. Ini cross section existing ya. Di mana di sini ada keterangannya elevasi tanah, kemudian jarak. Nah, jadi ketinggian daerah sini ini 2,1 meter dari datum 00. Datum berarti nanti diambil berarti ada di bawah. Ini ada ketinggian 00, elevasinya seperti itu. Jarak antara titik ini dengan titik yang sini ini adalah 3,39. Sedangkan jarak antar titik tengah dengan jarak yang di sini mau turun ke sawah, sini ada keterangan sawah itu ada 3,23. Nah, ini nanti direncanakan. Kalau kalian nanti mengambil perencanaan jalan, ini direncanakan. Kira-kira elevasi tanahnya ini akan ada perubahan seperti apa? Apakah nanti ditimbun, apakah nanti diuruk, atau nanti jaraknya mau dilebarkan sesuai dengan spesifikasi. Misal nanti kolek jalan arteri, lebarnya per lajur itu 3,5. Nah, ini berarti kan harus ada penambahan sekitar 20 cm. Kalau di sini nanti sekitar 30 cm. Sehingga standar jalannya sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu 3,5. Nah, ini kan 3,3 ya. Nah, ini tidak ada perkerasannya sama sekali. Jadi hanya tanah. Di gambarnya seperti ini. Kalau nanti ada perkerasannya, ini gambarnya bukan seperti ini. Nanti ada lapis perkerasannya, di mana lapis perkerasannya bisa dibagi 3, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, kemudian lapis permukaan. Nah, ini untuk gambar cross section ini per stationing ya, di mana stationingnya tadi per 50 meter, kemudian di STA 050 atau 0 plus 050, ini ada gambar cross section lagi. Nah, ini peta situasinya seperti ini. Nah, kalau ini ada turunan, kalau tadi datar. Jadi dari bawah sini ke sini ini naiknya 1,07, kemudian ke sini 1,27. Nah, untuk lebarnya di sini 3,4, di sini 2,96. Nah, jalannya harus kalau menggunakan standar tadi 3,5. Nah, apa yang kalian gambar biasanya kita tuliskan di elevasi tanah rencana. Di bawah sini. Jadi kalau misalnya nanti ada pelebaran, ya sudah di sini lebarnya sampai mana. Kemudian jaraknya berapa. Kalau ditimbun berapa senti. Kalau digali berapa senti. Seperti itu. Karena ini ada lahan kosong. Nah, kalau misalnya di sini habis, berarti ini sudah batas dari damija, daerah milik jalan. Jadi di bawah sini mungkin nanti ada bangunan atau mungkin lahan warga. Jadi tidak boleh dibangun, kita punya batas dari ujung sini sampai ujung sini saja. Nah, stasiun yang ini terakhir sampai 895. Nah, di 895 ini situasinya berbeda. Di mana di kanan jalan ada saluran dan juga ada DPT. DPT ini dinding penahan tanah. Nah, ini notasinya seperti ini kalau penggambaran. Lebar salurannya yaitu kalau lebar bawahnya 90 cm. Kalau ditambah ini berapa ini? Coba saya lihat. Yang atas ini sampai sini. Sekitar 1,20 cm. Nah, ini cross section. Jadi nanti ada dua gambar. Yang pertama cross section existing, kemudian cross section rencana. Di mana rencana ini ada ketambahan, mungkin nanti ada DPT-nya kiri kanan. Kemudian ada lapis perkerasannya, berapa lapis, apa saja jenis perkerasannya. Ini gambarnya dari rencana. Oke, kalau sudah di rencana cross section, kemudian di long section. Nah, long section ini gambarnya seperti ini. Jadi dari ujung sini STA 00 sampai ujung sini STA 895. Ini adalah hasil penggambaran dari cross section. Jadi antara cross dengan long ini gambarnya harus sinkron. Misalnya
di sini tingginya 2 meter, 17 atau 17. Nah, di stationing 00 di long section ini juga harus sama. 2 meter, 17 cm. Ini elevasi tanah asli seperti ini. Nah, kemudian kalau dimasuk di perencanaan, elevasi tanah asli ini akan ditambah dengan gambar elevasi as jalan desain. Nah, di mana kalau misalnya di cross tadi ada timbunan tanah, ya di sini juga ada timbunan tanah. Nah, selisihnya berapa? Ditambah berapa senti? Katakanlah 30 cm, jadi 2 meter, 47 cm untuk jalan atau elevasi as jalan desain. Nanti kalau misalnya digali atau ditimbun, nah ini ditambahkan di sini, di daerah di bawah sini, kira-kira selisihnya berapa? Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita minggu ini, di mana ada lengkung vertikal, lengkung cembung. Kalau dilihat dari gambar tadi juga sudah. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Bingung? Tambah bingung? Nanti dicoba-coba aja ya, gambarnya mungkin nanti share aja ya, biar bisa. Mbak Naomi, mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Naomi. Iya, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Naomi. Saya persilakan. Tidak ada, Pak. Oh, cukup jelas ya berarti ya. Nanti kalau ke perencanaan, Mbak Naomi bisa ya Mbak ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Saya persilakan. Oke, ini ada beberapa teman yang terlambat masuk sehingga masih di waiting room. Seperti Aristo Umbu, Dharma Setyanala, Franciscus Savarius, Firdolius. Oh, silakan, ini ada yang angkat tangan, Maria Yolanda Virera. Saya persilakan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Maria Yolanda Virera. Saya ingin bertanya Pak, ini yang berkaitan dengan, bentar Pak, berkaitan dengan nilai C1 untuk beberapa H1 dan H2 yang berdasarkan AASHTO dan Bina Marga. Itu kira-kira berbeda itu tuh kenapa ya Pak? Apa yang mempengaruhi itu sehingga berbeda? Yang kenapa di luar negeri dengan yang di Indonesia itu tuh berbeda Pak? Begitu saja Pak. Oke, saya tangkap pertanyaannya ya. Jadi kenapa kok standarnya ASTO dengan standarnya Bina Marga itu nilai C-nya tadi berbeda ya? Begitu ya Mbak Yolanda. Jadi gini, kalau nanti kalian juga masuk ke konstruksi baja, di mana konstruksi baja itu nanti ada tabelnya. Nah, tabel itu sebenarnya nilai-nilai tersebut sebenarnya katakanlah satu ya, titik leleh misalnya. Titik lelehnya dari luar negeri itu misalnya 2400 ya, BJ-nya 2400. Sedangkan nanti di Indonesia kita pakai 3600. Nah, ini terkait dengan bahan juga, Mbak. Jadi bahannya yang dari luar dan bahannya yang dari kita pakai sendiri itu terjadi pengurangan nilai. Mungkin nanti bahannya dicampur bahan B, misal kalau misalnya baja murni nanti dicampur dengan aluminium, di mana nanti nilai titik lelehnya lebih rendah, sehingga membuat terjadi penurunan. Nah, sebagai itu kita gunakan faktor keamanan. Jadi konstanta tadi itu kita gunakan sebagai faktor pengaman. Begitu, Mbak Maria Yolanda. Mungkin bisa dimengerti. Jadi kebanyakan di kita ya di Indonesia ini kita engineering-nya kan arah-arahnya kan masing-masing ya.
Jadi ASTO itu tadi dari Amerika. Kemudian ada lagi nanti perkerasan itu kiblatnya dari Australia. Jadi kalau disingkat itu AAPA. AAPA itu Association Australian Pavement. Nah, itu dia terkait dengan perkerasan juga berbeda dengan ASTO. Dimana kalau misalnya di ASTO itu kerikilnya lebih kecil, kemudian di APA itu kerikilnya lebih besar. Sehingga perkerasannya juga berbeda. Yang ASTO itu jadinya hot mic-nya menggunakan ACWC, kemudian yang di Australia itu menggunakan aspal porus. Kalau porus secara definisi adalah suatu bahan yang berlubang ya. Mungkin di beton juga ada nanti beton porus. Betonnya itu ada lubang-lubang atau rongga-rongga di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita harus melihat dari kiblatnya dulu. Nah, di Indonesia karena kita adopsi, jadi kita harus menentukan faktor keamanan. Jadi biar nilai konstanta, misalnya katakanlah C tadi, itu bisa kita gunakan sebagai pembanding agar bahan kita itu sama kuatnya dengan yang di kiblat kita tadi, misalnya di ASTO maupun di APA, seperti itu. Implikasinya seperti itu. Ya, siapa tahu nanti Mbak Maria Yolanda itu bisa menemukan suatu bahan yang dipakai di seluruh dunia mungkin ya. Ya siapa tahu kan ya. Kita tidak ada yang tahu hari esok ya. Cuman kita bisa berencana untuk hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan atau ada yang masih kurang jelas? Saya persilahkan. Mas Elton mungkin. Mas Elton Selgio Nubatino. Atau Mas, ini lagi berdua. Ini kayaknya lagi di kampus ini. Franciscus Savarius Dona. Lagi di mana itu? Di himpunan. Di kampus, Pak. Kalau lagi di kampus, maskernya tetap dipakai ya Mas ya. Itu temannya yang di belakang itu juga tetap dipakai. Oke. Mungkin kalau udah ada yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri. Atau masih malu-malu bertanya. Jadi gini ya, kalau misalnya di Zoom ini kita gunakan sebagai diskusi, kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kayak kemarin kan seminar juga ditanyakan. Kalau enggak disuruh nanti malah bingung nanti. Ya, itu mungkin kemarin banyak yang tanya karena disuruh TS ya. Jadi banyak yang tanya sekalian. Walaupun saya lihat itu pertanyaannya hampir sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Jadi pertanyaannya diulang-ulang. Tapi enggak apa-apa, dari Prof. Aji Suraji kemarin tetap antusias. Nanti kalau mau ketemu Prof. Aji, bisa kita diskusikan lagi. Ya, kalau memang ada yang ingin didiskusikan, nanti saya silahkan kalian tambahkan di Google Classroom. Jadi nanti Google Classroom-nya juga ada diskusi. Seperti itu. Ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin minggu ini saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.